Halo, perkenalkan nama saya Agnes Patricia Bortosoi dengan NIM 23030425. Di sini saya akan membagikan sedikit materi yang saya pelajari dari pertemuan kedua sampai pertemuan yang ketujuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen bisnis. Dalam konsep dasar manajemen bisnis ini, kita akan mempelajari 3 poin penting utama, yaitu kita harus tahu apa itu pengertian dari manajemen, pengertian dari organisasi, serta kita tahu manajemen itu secara operasional serta fungsional. Dan dalam operasional, manajemen itu terbagi jadi berapa sih? Dan bagaimana pembagiannya? Mari kita pelajari pada materi konsep dasar manajemen bisnis. Kata manajemen tampaknya sudah sering kita dengarkan ya, karena erat kaitannya manajemen dengan organisasi, di mana pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang atau serangkaian orang di mana mereka itu memiliki struktur di mana struktur itu diciptakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu kita ambil contoh dari organisasi seperti organisasi dalam kelas atau struktur dalam kelas lah ya, di mana ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, di mana mereka ini mengatur anggota-anggotanya agar tetap terciptanya suatu efektif dan efisien. Manajemen secara fungsional dan operasional memiliki 4 fungsi utama, di mana ada perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, serta pengawasan. Nah, dalam part ini poin pentingnya kita itu perencanaan. Perencanaan itu target awal atau sasaran awal kita, tujuan kita dalam suatu hal yang mau kita capai. Misalnya nih, kita mau buka usaha, kita tuh harus tahu tuh sumber daya apa yang kita butuhkan, terus sasaran pasar siapa. Makanya kita butuh namanya perencanaan. Nah, yang kedua kita butuh namanya pengorganisasian. Pengorganisasian ini seperti struktur ya, seperti bos, manajer, dan anggota-anggota lainnya. Kita butuh namanya struktur agar suatu perencanaan yang kita buat tadi terencana dengan baik dengan adanya organisasi atau struktur anggota yang baik. Yang ketiga ada namanya pengimplementasian. Pengimplementasian ini merupakan bentuk motivasi agar pekerja dapat bertanggung jawab kepada pekerjaan yang mereka kerjain, agar mereka juga dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat namanya adalah pengawasan atau controlling, di mana kita membutuhkan pengawasan apakah perencanaan yang kita buat di awal itu sesuai target apa tidak. Kita butuh namanya perencanaan, dan kita butuh namanya pengawasan yang lebih baik agar bisnis kita berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Fungsi operasional dalam manajemen terbagi menjadi 5 fungsi utama, yaitu ada fungsi manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada manajemen produksi, yang ketiga ada manajemen pemasaran, yang keempat ada manajemen keuangan, dan kelima ada manajemen informasi. Nah, pada kelima ini mereka memiliki perbedaan, di mana manajemen sumber daya manusia mempelajari karakter manusia untuk terpilih menjadi orang yang terbaik dalam suatu bisnis agar bisnis tetap berjalan dengan baik dengan pemilihan anggota yang baik. Manajemen produksi, di mana manajemen menghasilkan produk yang sesuai dan dibutuhkan oleh konsumen. Sedangkan manajemen pemasaran, yaitu manajemen itu mengidentifikasi pasar dan apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Mereka akan mempelajari manajemen pemasaran. Yang keempat ada manajemen keuangan, di mana manajemen ini mengatur keuangan suatu perusahaan untuk mencapai suatu profit. Nah, pada manajemen informasi, manajemen ini menjalankan apakah bisnis berjalan dengan baik atau tidak. Kata manajer mungkin sudah tidak asing lagi ya di kita, apalagi kita jurusan manajemen. Untuk menjadi seorang manajer, kita membutuhkan beberapa keahlian untuk menjadi seorang manajer. Yang pertama ada keahlian teknis, yang kedua ada keahlian dalam
berkomunikasi, yang ketiga ada keahlian konseptual, yang keempat ada keahlian dalam pengambilan keputusan, yang kelima ada keahlian dalam mengatur waktu. Kita membutuhkan 5 ini untuk menjadi seorang manajer. Keahlian teknis adalah keahlian di mana kita sebagai manajer dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Keahlian komunikasi adalah di mana kita tidak akan terjun ke lapangan dan berkomunikasi dengan masyarakat, makanya dibutuhkan komunikasi yang baik agar mereka dapat mengerti apa penyampaian materi yang kita berikan. Yang ketiga ada namanya keahlian dalam konseptual, itu merupakan keahlian manajer dalam berpikir. Itu merupakan keahlian di mana kita bisa berpikir untuk target kita selanjutnya. Yang keempat ada keahlian namanya keahlian pengambilan keputusan. Nah, pada keahlian manajemen ini merupakan keahlian paling penting karena kita sebagai manajer akan mengambil suatu keputusan nih, dimana untuk keberlangsungan bisnis kita atau usaha kita. Dan seorang manajemen dapat mengolah waktu, dimana kita harus membagi waktu kita agar waktu kita itu tidak terbuang untuk hal yang tidak berguna, dan kita bisa mengoptimalkan bisnis kita dengan baik dengan pengolahan waktu yang baik. Terdapat tingkatan-tingkatan dalam manajemen. Yang pertama ada tingkat puncak atau top manajemen, itu seperti presiden direktur dan wakil direktur. Yang kedua ada manajemen menengah, di mana seperti manajer, para manajer, dan kepala cabang. Yang ketiga ada namanya manajer supervisi, itu seperti supervisi ya, dan ketua kelompok. Yang paling bawah ada namanya manajer non supervisi, di mana itu seperti buruh dan tukang bangunan. Perkembangan ilmu manajemen pada dasarnya terbagi menjadi 3 kelompok teori, di mana ada kelompok manajemen klasik, ada kelompok manajemen perilaku, dan ada namanya kelompok manajemen kuantitatif, di mana mereka memiliki perbedaan dan latar belakang yang berbeda pula. Lingkungan budaya dan organisasi terbagi menjadi 2 lingkungan. Yang pertama ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari para pekerja, tim manajemen, lingkungan kerja fisik, dan para pemilik perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari para pelanggan, para pesaing, dan para pemasok, dan juga partner strategis.